Nah, apa resikonya ketika kita punya fisik yang normal, tapi ya eh, fisiknya normal, tapi akhirnya mengambil tindakan yang merubah fisik perempuan itu sendiri. Ya, nggak cuma perempuan sih, laki-laki juga. Misalkan tegapnya sebuah rumah itu Mm-mm. ditentukan oleh 6 tiang. Posisinya ini itu, tapi dirubah. Tiangnya dikurangi dan posisinya dirubah. Kira-kira tegap nggak rumah itu? Hmm. Secanggih apapun buatan manusia, lebih canggih buatan Tuhan. Oke. Tidak usah berbicara resiko. Kalau sudah ada bahasa secanggih apapun buatan manusia, lebih canggih buatan Tuhan. Hmm. Sehebat apapun buatan manusia, lebih hebat buatan Tuhan. Kalau mengakui bahwa keberadaanmu itu atas dasar penciptaan Tuhan. Nah sayangnya mayoritas perempuan itu tidak sibuk memperbaiki kepribadiannya. Ada perempuan yang standar aja kecantikannya. Secara fisik gitu Secara ya. fisik. Lo perempuan kan? Iya. Ada perempuan A, standar kecantikannya biasa aja. Tapi apapun yang dia ucapkan, hal-hal yang tidak menyakitkan orang. Ada perempuan sangat cantik, si B. Tapi kata-kata yang dia ucapkan itu menyakiti banyak orang. Nah, lo selaku perempuan juga pilih yang mana? Yang ucapannya tidak menyakiti. Nah, itulah inner beauty. Ketika kepribadian yang baik akan teranglah padamu. Anggap saja fisik seorang perempuan itu sebuah kamar tidur. Kalau kamarnya itu bersih, di dalamnya itu bersih, tersusun, pasti terang. Dilihat dari luar. Tapi kalau kamarnya itu berantakan dan kotor, pasti gelap dilihat dari luar. Nah, itulah inner beauty. R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Itu hidup di zaman berapa puluh tahun yang lalu deh, ya. Pokoknya. Saya rasa waktu di zaman dulu tuh nggak secanggih sekarang. Udah pasti enggak. Tapi kenapa dia selalu disebut? Karena karena kepribadiannya mencatatkan. Iya, kepribadiannya yang tulus. Cut Nyadin. Kalau di sejarah agama, istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gue tidak salah dengar,
Siti Khadijah itu sangat teramat sangat kaya di zaman itu. Tapi rela tidur di tempat biasa demi membantu perjuangan Nabi. Yang terkenal dari Siti Khadijah itu akhlaknya. Nah, kenapa zaman-zaman dulu bisa melakukan itu gitu? Zaman sekarang ya gimana akan cantik tiap hari ngerumpi? Gimana akan cantik tiap hari ngejelekin? Gimana akan cantik tiap hari berkeluh kesah? Bukannya malah membantu. Ya lo aja deh. Dalam setahun ini lo pernah nggak sih ke salon? Ya jujur aja. Potong rambut sendiri. Lo pernah potong rambut 30.000 kan? Iya, deket rumah. Nah dulu lo berduit. Iya. Tapi nggak sekeren sekarang menurutku. Ya artinya Karena dulu masih suka berkumpul. perubahan kepribadianmu ini yang menjadikan dirimu tuh jadi tambah terang sekarang. Ya bener, dulu gue tua. Tua lo. Sering dibilang, Tidak sesuai umurnya. iya sering, anaknya berapa gitu. Karena penampilannya yang tua, yang ya tua deh, gimana sih? Lo kan cantik gitu. Tapi lo nyuci. Lo ngerumput. Iya. Motong rumput. Ya serius. Mending terus Iya, terang. bener. Jadi jangan dianggap sekedar ngomong. Dulu gaul, nongkrong terus gitu. Pokoknya kalau di rumah nih ada apinya kayaknya kakinya nih. Bosan. Bosan gitu. Ya hidup gue senang-senang lah intinya dulu tuh. Nah, sampai di satu titik gue tidak tahu lagi merasakan senang gitu di lingkungan itu, dan kondisi pekerjaan, kondisi ekonomi gue merosot, ya yang gue lakukan ya diam saja di rumah gitu. Awalnya ya nggak segampang itu menerima keadaan ya kan, yang tadinya enak bisa nongkrong kemana-mana, sekarang di rumah aja. Tapi satu hal yang gue pelajari, ternyata di kondisi gue yang secara keuangan ini sangat-sangat tipis sekali gitu. Rata ya sama tanah, bukan tipis lagi. Nyuci, gue ngepel, gue ngurusin rumah, gue hidup sendirian, ini malah jadi hiburan. Dan gue merasa tenang, merasa adem, karena tidak mendengar, tidak menyaksikan, tidak ikut campur dengan hal-hal yang ternyata gue pikir dulu itu menyenangkan, dan sekarang gue pikir ya ampun, ternyata gue banyak menyia-nyiakan waktu gitu. Ya nggak pernah ke salon ya. Ya nggak pernah kan, Nggak jarang. pernah ke salon. Ini aja gue potong rambut sendiri ngeliat YouTube. Tapi orang malah bilang, Awet muda. iya, malah kalau nyangka umurnya nggak sesuai gitu. Sekarang dipikir masih 20-an gitu. Ya semalam kan kayak semalam itu. Iya. Udah lewat 25 belum umurnya gitu. Lucu, karena dari kecil gue nggak pernah diomongin kayak gitu. Selalu terlihat lebih tua daripada umur. Nah sekarang diomongin kayak gitu, ya ampun, gue tidak menyangka ya.
Padahal ngerumput. kehidupan gue yang biasa saja saat ini justru malah membuat gue jadi pribadi yang lebih baik gitu. Iya. Diakui atau tidak. Iya. Ya gitu, masak, nyapu, dan nggak ada yang percaya gitu kalau gue ngomong kayak gitu. Itu tandanya gue nih korban dari banyaknya perempuan-perempuan yang tidak seperti itu. Iya. Gitu. Masak. Ya lucu kayak masa cantik nyapu gitu. Nah, apa salahnya gitu? Karena gue melihat mamaku juga ya nyapu, dia nyuci, ya dia ngurusin rumah, ya perempuan, ya ibu ya seperti itu gitu kan. Walaupun pekerjaan gua acting, nyanyi, ya di entertain gitu. Tapi ya gue sadar betul perempuan itu seperti apa gitu. Karena gue ngelihat mamahku juga melakukan hal itu gitu. Kenapa aneh? Kenapa sekarang ini jadi aneh? Nah itu dia. Kayak ke pasar. Nah ini lucu lagi. Ke pasar. Mau masak apa mbak? Emang bisa masak? Nah, kenapa dia ngomong kayak gitu ya? Gitu. Itu tandanya kan kayaknya kalau yang dilihat cantik itu, Nggak mungkin begitu. iya, kayak perempuan cantik itu tidak usah nyapu, tidak usah ngepek. Maksudnya intinya nggak usah ngurusin apa-apa gitu, duduk manis seperti princess gitu. Nah, sampai nggak percaya kalau gua nih masak. Ya coba kalau misalkan, kan ini cantik yang sesungguhnya kan judulnya. Nah, Misalkan perempuan itu masak enggak, mm-mm, nyapu enggak, apalagi nyuci. mm-mm. Terus fungsinya perempuan itu apa? Hmm, Kasih sayang misalnya enggak, hmm, ditambah keluh kesah marah-marah mulu, hmm. ini salah itu salah. Itu fungsinya apa? Nah mungkin ngomong kayak gini eh, banyak banyak perempuan-perempuan yang sekarang ini Yang enggak terima. tidak terima gitu. Diterima atau tidak, Hmm, itu hal nomor dua. iya. Tapi diakui atau tidak, banyak perempuan kalau dia mau jujur, hatinya hambar, Hmm, jiwanya hambar, hampa. iya, iya. Padahal dia udah sangat teramat sangat cantik menurut dia. Bahkan keadaan hidupnya, Mewah. hmm, Kenapa? Karena dia tidak berfungsi sesuai kodratnya. hmm, Jadi kalau di Islam itu, Gi, hmm, manusia paling mulia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada bahasanya, ada bahasa wahyu namanya, petunjuk Tuhan. Jadi kalau Rasul itu mendapatkan itu, dia sering ngomong sama Siti Khadijah itu, hai Humairah, hai pipinya yang kemerah-merahan, selimuti aku. hmm.
Nah maksudnya kalau perempuan itu benar-benar jadi seorang perempuan, kalau perempuan itu benar-benar jadi seorang ibu dengan penuh ketulusan, akan bawa keademan kemana-mana. Nah itulah cantik yang sesungguhnya. Seego-egonya laki-laki, senakal-nakalnya laki-laki, sebrengsek-brengseknya laki-laki, kalau istrinya penuh dengan kasih sayang yang tulus, pasti akan menghormatinya. Pasti akan. Nah, jadi ketika perempuan itu benar-benar jadi seorang ibu, dan ibu itu seperti apa saya rasa semua tahu. Pasti semuanya akan hormat, akan menghargai. Kalau di episode sebelumnya kan kita membahas tentang sebuah status yang menghina Ibu Presiden, Iya, yang merendahkan Ibu Presiden betul. dengan segala macam tanggapan. Tapi diakui atau tidak, Ibu Presiden itu seorang Ibu Presiden, perempuan yang jadi ibunya Ibu Presiden, istri seorang presiden. Tidak hanya menjadi seorang istri presiden, seorang istri wali kota, seorang istri gubernur, seorang istri presiden. Karena dia benar-benar seorang ibu. Kalau bukan karena jalan dan ridhonya Tuhan, jadi istri wali kota, kemudian statusnya meningkat jadi istri seorang gubernur, meningkat lagi jadi seorang istri presiden selama 2 periode. Terus kita mau melecehkannya, terus ada yang menghina. Ya, ada bahasa ini dibalik Suksesnya laki-laki itu, diakui atau tidak, yang megang peranan penting seorang perempuan. Ketika dia benar-benar jadi seorang perempuan yang mencerminkan seorang ibu. Hanya yang tidak punya hati nurani yang tidak bisa melihat itu. Dan semua perempuan bisa melakukan itu. Selagi dia perempuan. Ketika dia benar-benar jadi seorang perempuan yang mencerminkan seorang ibu. Apa tidak malu perempuan zaman sekarang? Yang ini salah, yang itu salah, yang anu salah, yang nyapu salah, yang nyuci salah, segala macam salah. Coba kalau dia hidup di zaman dulu, yang ibu punya anak 10, punya anak 9, punya anak 11. Tapi jadi semua anaknya. Ini sudahlah punya anak 1 atau 2, terus nggak ngapa-ngapain. Karena takut kecantikannya jadi rusak. Bahkan menurutku, bagusnya sebuah negara itu karena bagusnya akhlak perempuan. Hancurnya sebuah negara itu karena hancurnya akhlak seorang perempuan. Menurutku,
Habibie itu kan manusia tercerdas. Tapi menurutku karena siapa istrinya. Sampai kemana-mana bawa selendang Iya. istrinya. Pak Harto. Menurutku siapa istrinya. Pak SBY. Menurutku karena siapa istrinya. Sekarang Pak Jokowi. Menurutku karena siapa istrinya. Harusnya sangat amat bangga menjadi seorang perempuan. Manusia ini hidup dari air susu seorang perempuan, dari air susu seorang ibu. Betapa istimewanya seorang perempuan kalau sadar. Nah, kadang-kadang memperbaiki fisik doang. Ya bukan tidak boleh. Boleh. Tapi perbaiki juga. Kan ada bahasa gini. Laki-laki itu egois. Laki-laki itu kalau diomongin susah. Kalau dikasih tahu tersinggung. Kalau memberitahu dengan penuh kasih sayang pasti mendengar. Soekarno sampai dia meninggal hidup dengan yang namanya Fatmawati. Jadi diakui atau tidak, hebatnya laki-laki karena ada perempuan hebat di belakangnya. Dan itulah yang dimaksud dengan kecantikan yang sesungguhnya. Bukan sekedar fisik. Kalau fisik ini bisa dimodel-modelkan. Mau dibentuk apa? Mau dimancungin, dipesekin, dihilangin. Ya jujur aja gue juga pernah lakukan perawatan ini itu yang akhirnya yang merubah struktur muka gue. Walaupun tidak dengan cara operasi plastik ya. Tapi satu hal yang gue sadari saat itu, malah menjadi merasa kurang terus gitu. Semakin gue lakukan, semakin merasa kurang terus gitu. Semakin gue lakukan, malah semakin ngerasa nggak pede terus. Ya. Itu dia. Kayak kecanduan ya. Iya, jadi akhirnya iya pengen terus diulangin gitu. Itu dia. Sampai akhirnya lo yang bilang kan, senatural mungkin gitu. Jadilah natural. Buktinya tapi lebih awet muda. Dulu tua lo cantik doang. Iya tua, aslinya tua. Dulu lo pemarah, cantik doang. Waduh, untung aja masih cantik. Setiap Kebayang lo datang ke tempatku, aduh ada Birgi. Langsung auranya Negatif. tidak enak, iya. Udah heboh nih, ngobrol-ngobrol, datang lo. Gua datang senyap. Turun dari mobil, diam semua. Negatif. Padahal gue cuma diem doang loh. Iya. Tapi nggak enak. Udah gitu, karena gue di dunia modeling awalnya kan, kepatri itu di otak gue kalau misalkan harus kurus. Karena gue di dunia modeling kan. Jadi antara
postur badan dengan berat badan gua itu tidak sesuai gitu, nggak apa sih kalau kata lo, tidak proporsional. Karena ya karena di dunia modeling ya cantik itu kurus gitu. Cuma sekarang ya udah beginilah gua.